Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, kepada teman-teman yang saya banggakan, saya di sini ingin membagikan sebuah materi yang berjudul tentang abstrak noun bersama teman-teman saya dari kelompok H. Dari yang kami diskusikan, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pengertian abstrak noun. Pertama, apa sih abstrak noun itu? Abstrak noun merupakan salah satu jenis kata benda yang bisa dikatakan tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Maksudnya kita tidak bisa melihat bentuk, wujud, rasa, dan menyentuhnya secara langsung. Namun, mengapa dikatakan demikian? Karena hal tersebut berdasarkan atas buah dari perasaan atau situasi yang ada seperti kebahagiaan, kesengsaraan, kemiskinan, semangat, dan lain-lain. The abstract noun sendiri digolongkan sebagai kata benda tunggal atau the singular noun karena ketidakmampuannya untuk menghitung jumlahnya secara pasti dan ukurannya. Kemudian yang pertama, tidak semua kata benda abstrak berfungsi untuk membentuk kata frase, kata benda abstrak. Istilah kata benda abstrak seperti yang digunakan untuk konstruksi ini tidak termasuk kata benda kelas untuk objek, tetapi hanya mereka kata benda yang mewakili perubahan kata bentuk elemen, seperti kalimat sederhana. Yang kedua, noun from verbs. Yang pertama, nouns with derivational ending exam. Contohnya, he moves slowly becomes his slow movement. Kemudian yang kedua, noun without derivational ending exams. She requested a transfer becomes a request for a transfer. Kata benda dari kata kerja pertama. Kata benda dengan ujung derivatif. Contoh, ia pindah perlahan-lahan menjadi gerakan lambatnya. Yang kedua, kata benda tanpa ujung derivatif. Contoh, dia meminta transfer menjadi permintaan untuk transfer. Yang ketiga, nouns from predicate adjectives. Ada yang pertama, nouns with derivational endings exam. He was very vigilant becomes his great vigilance. Yang kedua, nouns without derivational endings exam. The soldier was courage becomes the soldier courage. Kata benda dari kata sifat predikat. Yang pertama, kata benda dengan ujung derivatif. Contoh, dia sangat waspada menjadi kewaspadaan yang besar. Kata benda tanpa ujung derivatif. Contoh, prajurit itu berani menjadi keberanian tentara. Yang keempat ada S in gerund phrase. A subject in an abstract noun phrase usually denotes a live being, although it may sometimes refer to a thing or an idea. A subject in an abstract noun phrase may be implied or it may be included within the phrase. Seperti dalam frase gerund, sebuah subjek dalam frasa kata benda abstrak biasanya menunjukkan makhluk hidup, meskipun kadang-kadang mengacu pada hal atau ide. Sebuah subjek dalam frasa kata benda abstrak dapat tersirat atau mungkin dimasukkan dalam frasa. Yang kelima ada first implied subject, a generic person. The construction of breeds is a difficult undertaking. Yang kedua, implied subject in another part of the sentence, a subject of the main verb. He is responsible for the management of the office. The subject of management is he. Yang B, object of the main verb. He consults his lawyer for advice on how to draw up the contract. The subject of advice lawyer. Yang keenam ada implied atau subjek generic. Pembangun jembatan merupakan hal yang sulit. Yang kedua, implied subject
Di bagian lain dari kata kalimat A, subjek dari kata kerja utama, dia bertanggung jawab untuk manajemen kantor. Subjeknya adalah manajemen, adalah dia. Yang B, objek dari kerja utama, dia berkonsultasi pengacaranya untuk saran tentang cara untuk menyusun kontrak. Subjek nasihat untuk pengacara. Yang ketujuh, akhiran ly adverb is a simple sentence usually transformed to adjective in abstract noun phrase. These ly adverbs appear originally as modifiers of adverb or predicate adjectives. Change from ly adverbs with verbs, mostly, manner, sometime, degree. She was promoted rapidly becomes her rapid promotion. He was recently assassinated becomes his recent assassination. Kata keterangan ly di sentence ini sederhana biasanya diubah menjadi kata sifat dalam frasa kata benda abstrak. Ini kata keterangan. Ly muncul awalnya sebagai pengubah dari kata kerja atau kata sifat ditautkan. Perubahan dari keterangan ly dengan kata kerja kebanyakan cara beberapa derajat. Ia dipromosikan cepat menjadi promosi cepat. Ia baru-baru dibunuh menjadi pembunuhan baru-baru ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Fatur Rahman dan juga Faisal Huda. Maybe enough from me. If you find some mistake from my work, I do apologize for my mistakes. And the last, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.